Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arya Faturman Syaputra dengan NPM 221305279 dari Program Studi Bimbingan Konseling kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan dan memaparkan RPL BK Rehabilitasi yang sudah saya buat dengan tema peningkatan kecerdasan moral. Bidang layanan dasar, jenis bimbingan yaitu pribadi, strateginya adalah bimbingan kelompok, standar kompetensinya mengembangkan kecerdasan moral melalui pembiasaan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Kompetensi dasarnya, peserta didik mampu memahami dan menginternalisasikan nilai kejujuran dan tanggung jawab kehidupan sehari-hari. Tujuannya, peserta didik mampu membedakan perbuatan baik dan buruk, serta mengamalkan nilai kejujuran dan tanggung jawab secara sadar dalam kelompok maupun kehidupan nyata. Indikatornya, yang pertama adalah peserta didik memahami makna kejujuran dan tanggung jawab. Yang kedua, ada peserta didik mampu mengidentifikasikan contoh perilaku jujur dan bertanggung jawab. Yang ketiga, ada peserta didik mampu menunjukkan sikap moral positif dalam simulasi atau diskusi kelompok. Materi RPL ini adalah peningkatan kecerdasan moral melalui nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan sekolah. Lalu sumbernya berasal dari Eka Kurniawati 2022, Psikoterapi Agama Islam dalam Membentuk Akhlakul Karimah, Jakarta, dari Raja Grafindo. Terus tim Paramita 2011, kumpulan materi bimbingan dan konseling, Yogyakarta Paramita Publishing. Lalu ada modul pendidikan karakter dan PPK, lalu ada juga artikel jurnal tentang kecerdasan moral remaja. Metode dan tekniknya, yang pertama ada diskusi kelompok, refleksi nilai moral, lalu juga ada bermain role play, serta simulasi kasus moral. Alat bahannya ada proyektor atau LCD, video pendek tentang kejujuran dan tanggung jawab, kartu studi kasus moral, alat tulis, dan kertas folio. Tempat bertepatan di ruang BK. Kelas berasal dari kelas 7, durasi 1 kali 40 menit. Di awal pembukaan melakukan salam, doa, dan absensi, lalu guru BK menyampaikan tujuannya. Pernyataan tujuan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan moral peserta didik melalui pemahaman dan praktik nilai kejujuran dan tanggung jawab. Melalui kegiatan bimbingan kelompok ini, kalian akan diajak untuk mengenali contoh-contoh perilaku moral baik, menganalisis dilema moral yang mungkin terjadi di kehidupan sehari-hari, serta belajar mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Lalu diharapkan juga, setelah kegiatan ini, kalian akan memahami nilai-nilai tersebut, tetapi juga membiasakan diri untuk bersikap jujur dan menjadi pribadi yang berintegritas dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah dan juga di lingkungannya. Lalu penjelasan langkahnya, yang pertama ada pembagian kelompok. Peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok besar berdasarkan jenis kelamin, lalu setiap kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Pembagian kelompok berdasarkan hasil need assessment iklim kelas. Pemberian kasus diskusi, masing-masing kelompok diberi studi kasus seperti studi kasus dalam dilema moral seperti mencontek, meminjam barang tanpa izin, atau menghindari tanggung jawab. Peserta diminta menganalisis kasus secara kelompok, lalu menentukan nilai moral yang relevan, jujur dan tanggung jawab, serta peduli. Yang ketiga ada simulasi role play. Setelah diskusi peserta kelompok diminta untuk menerapkan skenario kasus dalam bentuk drama pendek atau role play. Tujuannya agar tidak hanya memahami secara kognitif, tetapi juga merasakan secara efektif proses pengambilan keputusan moral. Lalu dilanjutkan dengan diskusi, kelas refleksi, lalu dilanjutkan dengan latihan nilai. Untuk pembentukan kelompok, peserta dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan jenis kelamin dan juga penjelasan teknik kerja kelompok dan materi yang akan dikaji. Lalu juga latihan terspal atau ice breaking untuk membangun kepercayaan. Itu di bagian pembentukan kelompok. Konsolidasi, guru BK memastikan semua peserta memahami instruksinya.
Ada transisi dengan storming, peserta boleh bertanya tentang kegiatan. Knowingnya adalah siap melaksanakan diskusi dan simulasi sesuai petunjuk. Lalu eksperimentasinya, yang pertama ada masing-masing kelompok diberikan studi kasus yang menggambarkan dilema moral, misalnya mencontek, meminjam barang tanpa izin. Lalu siswa mendiskusikan nilai moral apa yang dilanggar dan bagaimana solusi yang baik menurut nilai kejujuran dan tanggung jawab. Lalu juga setiap kelompok memainkan role play sebagai simulasi penyelesaian kasus. Baik, itu tadi adalah presentasi pembacaan FPL dari saya. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.